Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ya, mudah-mudahan dan ibu selalu berdoa agar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan ibu juga selalu berdoa agar kalian selalu diberi kemudahan dalam menuntut ilmu dan ilmu yang kalian dapatkan mudah-mudahan barokah. Amin ya robbal alamin. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Ya, ini masih ada kaitannya dengan kemarin itu ada operasi pada bentuk aljabar. Hanya di sini nanti ada pengembangan sedikit ya. Nah, sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu ini tujuan pembelajaran pada persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel atau PLSP dan PTLSP. Nanti setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan ciri-ciri kalimat terbuka dan tertutup dengan benar. Kemudian yang kedua, dapat menentukan dan menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Yang ketiga, dapat menentukan dan menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Kemudian yang keempat, bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Kemudian kita lanjut di sini ada kalimat terbuka. Kalimat terbuka ini kalimat matematika yang belum diketahui nilai kebenarannya atau belum bisa ditentukan benar atau salahnya. Contohnya di sini X ditambah 5 sama dengan 9. Nah, kalimat ini belum bisa ditentukan benar atau salahnya. Tergantung kita mengganti nilai X-nya. Nah, X-nya ini disebut dengan variabel. Kemarin pada operasi aljabar sudah ada ya, variabel. Kemudian yang kedua atau yang B, anak itu bersekolah di MTS Negeri 1 Cilacap. Nah, anak itu anak yang mana? Nah, belum tentu ya anak yang kita tunjuk itu bersekolah di MTS Negeri 1 Cilacap. Bisa saja dia sekolah di SMP 1 Majenang. Nah, itu belum bisa ditentukan kebenarannya. Kemudian 5 dikurangi 2A sama dengan 6. Nah, ini akan menjadi kalimat yang benar jika kita mengganti nilai A dengan bilangan yang benar. Tapi ketika kita mengganti nilai A dengan bilangan yang salah, maka kalimat ini akan menjadi kalimat yang salah. Kemudian yang terakhir contohnya sepeda mempunyai beberapa buah roda. Nah, ini jika beberapa ini kita ganti dengan bilangan mempunyai 2 buah roda, maka ini akan menjadi kalimat yang benar. Tapi kalau kita ganti dengan 4 buah roda, maka kalimat ini menjadi kalimat yang salah. Itu kalimat terbuka. Kemudian kita masuk ke persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel adalah kalimat matematika atau kalimat terbuka yang mengandung atau memuat satu variabel saja yang berpangkat 1 dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Contohnya di sini ya, dalam bentuk umum persamaan linier satu variabel dituliskan dalam bentuk AX ditambah B sama dengan 0. Dengan ketentuan A-nya tidak boleh sama dengan 0. A-nya koefisien dari variabel X, X-nya variabel, di sini pangkatnya 1.
Tuh, B-nya konstan atau bilangan yang tetap. Tuh contohnya di sini kita lihat ada beberapa bentuk di sini. P ditambah 6 sama dengan 10. Variabelnya P, pangkatnya di sini 1. Maka di sini yang pertama disebut dengan PLSV. Yang kedua di sini 2Y, variabelnya Y. Nah, variabel itu tidak harus X ya. 2Y boleh A, boleh Y, boleh B, boleh C itu. 2Y dikurangi 18 sama dengan 12. Variabelnya hanya 1 berpangkat 1. Ini juga PLSV. Kemudian yang ketiga di sini 3X ditambah 2Y sama dengan 6. Nah, karena di sini ada dua variabel, maka ini bukan PLSV. Demikian juga yang ini. X kuadrat atau X pangkat 2 dikurangi 2X sama dengan 4. Nah, ini karena ada pangkat 2, maka ini bukan PLSV. Demikian juga yang pecahan di sini, karena ada dua variabel yaitu X dan Y, maka ini juga bukan PLSV. Itu bentuk umum dari persamaan linear satu variabel. Kemudian pertidaksamaannya. Sama seperti yang tadi sebetulnya, kalimat matematika terbuka yang mengandung satu variabel berpangkat 1 dan dihubungkan oleh tanda ketidaksamaan. Ya, tanda ketidaksamaan itu apa saja? Ada 4, kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Sehingga bentuknya di sini ada 4 ya. Ini pakai kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Tuh. Itu bedanya persamaan linear dengan pertidaksamaan linear. Kalau tadi di sini sama dengan satu saja ya. Nah, di sini yang pertidaksamaan karena ini tanda ketidaksamaan ini ada 4, maka bentuk umumnya ada 4. Nanti kita lihat bedanya ketika kita membahas contoh soalnya. Kemudian penyelesaian persamaan linear satu variabel dan juga pertidaksamaannya. Nah, nanti untuk menyelesaikan PLSV dan PTLSV ini caranya sama. Bedanya di mana? Bedanya pada himpunan penyelesaiannya itu. Caranya di sini ada 3. Ya. Yang pertama, menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Kemudian yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Terus yang ketiga, mengumpulkan dari suku yang bervariabel atau konstan di salah satu ruas atau biasa disebut dengan cara langsung. Ini cara penyelesaiannya. Kita lihat di sini contoh soalnya. Untuk X variabel pada bilangan cacah, selesaikan persamaan dan pertidaksamaan berikut. Nih. X ditambah 5 sama dengan 12. 2X dikurangi 3 sama dengan 7. X ditambah 5 lebih dari 12. 2X dikurangi 3 kurang dari atau sama dengan 7. Jadi yang nomor 1 dan 2 ini persamaan. Nomor 3 dan 4 pertidaksamaan. Soalnya dibuat sama. Nanti biar kita bisa mudah membedakan pada himpunan penyelesaian. Cara yang pertama di sini. Yang nomor 1, X ditambah 5 sama dengan 12. Nah, waktu di SD, di MI, kalian itu pakai awangan ya. Kalau seperti ini, X tambah 5 sama dengan 12. Berapa ditambah 5 sama dengan 12? Nah, itu dulu seperti itu. Nah, di sini kita pakai cara yang pertama dengan menambah dan mengurangi atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Di sini kedua ruas dikurangi dengan 5. Kenapa dikurangi 5? Kita lihat di sini.
Ya, konstan yang sepihak seruangan dengan variabel di sini ada 5 tambah 5. Nah, karena di sini tambah, maka kedua ruas nanti harus dikurangi. Sehingga bentuknya menjadi X ditambah 5 dikurangi 5. Nah, ini yang ruas kiri sudah dikurangi 5, ruas kanan juga dikurangi 5. Sama dengan 12 dikurangi 5. X ditambah 0, 5 kurangi 5, 0. Sama dengan 12 kurangi 5, hasilnya 7. Sehingga nilai X-nya sama dengan 7. Atau himpunan penyelesaiannya dari persamaan itu adalah 7. Nah, kita buat di garis bilangan di sini. Nah, ini 7-nya ini diberi noktah yang gede, ondol-ondol yang gede ya, biar kelihatan itu menunjukkan himpunan penyelesaian. Kemudian nomor 2. 2x dikurangi 3 sama dengan 7. Nah, karena di sini dikurangi 3, maka kedua ruas ditambah dengan 3. Sehingga persamaannya menjadi 2x dikurangi 3 ditambah 3 sama dengan 7 ditambah 3. Min 3 ditambah 3 hasilnya 0. 7 tambah 3 hasilnya 10. 2x tambah 0 sama dengan 10. 2x sama dengan 10. Maka nilai x-nya, nah kalau ada seperti ini, 2x sama dengan 10, maka nilai x-nya 10 dibagi 2. Sehingga nilai x-nya sama dengan 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 5. Nah, dibuat di garis bilangan. Ini kita lihat di sini pada angka 5 diberi noktah yang besar. Itu menunjukkan himpunan penyelesaian. Kemudian yang nomor 3 masuk ke pertidaksamaan. Nah, kalau tadi yang persamaan di situ hasilnya X-nya sama dengan 7. Nah, sekarang di sini berbeda. Nah, X tambah 5 lebih dari 12. Caranya sama. Kedua ruas dikurangi 5. X ditambah 5 dikurangi 5 lebih dari 12 dikurangi 5. Karena keduanya harus dikurangi 5, maka yang depan dikurangi 5, belakang juga dikurangi 5. Sehingga di sini X ditambah 0 lebih dari 12 kurangi 5, hasilnya 7. Sehingga X-nya lebih dari 7. Kita cari bilangan cacah yang nilainya lebih dari 7. Nah, di sini kalau lebih dari 7 berarti ada di sebelah kanan 7. Maka himpunan penyelesaiannya di sini 8, 9, 10, 11, 12, 30, 100, 500 dan seterusnya. Itu merupakan himpunan penyelesaian. Jadi mulai dari 8 ke atas itu himpunan penyelesaiannya. Kemudian yang keempat, tadi masih pertidaksamaan. Ini 2x dikurangi 3 kurang dari atau sama dengan 7. Nah, di sini karena di sini kurangi 3, kedua ruas ditambah 3 seperti tadi, sama persis kan ya seperti yang tadi. 2x dikurangi 3 ditambah 3 kurang dari atau sama dengan 7 ditambah 3. 2x ditambah 0 kurang dari atau sama dengan 10. 2x kurang dari 10, x-nya kurang dari atau sama dengan 10 dibagi 2. Maka x-nya kurang dari atau sama dengan 5. Kita cari bilangan cacah yang nilainya kurang dari atau sama dengan 5. Maka di sini kita dapatkan karena bilangan cacah itu mulainya dari 0. Maka 0 kurang dari 5, 1 kurang dari 5, 2 kurang dari 5, 3 kurang dari 5, 4 kurang dari 5.
Terus Bu, kenapa di sini 5-nya ikut? Nah, karena di sini ada tanda sama dengan, ada garis di bawahnya, maka 5-nya masuk. Kalau tadi yang nomor 3, 7-nya ini nggak ada sama dengannya. Nah, tandanya nggak ada garisnya di bawah, maka 7-nya nggak masuk. Beda kan sama yang ini. Yang ini di bawah tanda ada garisnya, ya. Itu kurang dari atau sama dengan 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya semua bilangan cacah yang nilainya kurang dari 5 dan juga 5. Itu yang keempat. Untuk cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, dengan mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, cara kedua ini banyak dipakai pada persamaan dan pertidaksamaan bentuk pecahan. Untuk sementara, persamaan dalam bentuk pecahan ini belum diberikan. Besok kalau sudah situasi normal, sudah tatap muka normal, baru kita akan membahas pertidaksamaan dan persamaan bentuk pecahan. Tuh. Kemudian kita lihat cara yang ketiga, cara langsung, ya. Super kilat. Nah, di sini kita mengelompokkan. Dikelompokkan antara yang punya variabel dengan yang tidak punya variabel. Nah, di sini X ditambah 5 sama dengan 12. Nah, karena X-nya tidak, 5-nya, maksud Ibu, 5-nya tidak punya X, maka 5 kita pindahkan ke kanan, ke sebelah kanan. Syaratnya di sini. Nah, 5-nya di sini positif. Kalau pindah ke kanan, tandanya jadi negatif. Tuh. Sehingga persamaannya menjadi X sama dengan 12 dikurangi 5. Di depan sudah nggak ada 5-nya karena sudah pindah ke belakang. Ini maka X-nya sama dengan 12 kurangi 5. 12 kurangi 5 berapa? 7. Maka X sama dengan 7. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan 7. Garis bilangannya sama seperti yang tadi. Ini cara langsung. Hasilnya sama dengan menambah atau mengurangi dengan bilangan yang sama. Demikian juga yang nomor 2. Nah, ini 2X dikurangi 3 sama dengan 7. Nah, 3-nya karena nggak punya X, kita pindahkan ke belakang. Dengan syarat yang di depan ini negatif, kalau pindah ke belakang jadi positif. Sehingga bentuknya menjadi 2X sama dengan, Bu, kenapa langsung sama dengan? Kapan 3-nya udah pindah? Itu ya, 3-nya udah pindah sehingga di sini tinggal 2X. 2X sama dengan 7 ditambah 3. 7 tambah 3 berapa? 10. Nah, 2X sama dengan 10. X-nya sama dengan 10 dibagi 2. X-nya sama dengan 5. Kan sama saja ya. Itu dengan yang tadi hasilnya sama. Dengan cara satu hasilnya sama. Kemudian nomor 3 dan nomor 4 itu juga sama. Ya, di sini X ditambah 5 lebih dari 12. 5-nya pindah ke kanan, 5 positif. Pindah ke kanan jadi negatif. 12 kurangi 5 berapa? 7. X-nya lebih dari 7. Cari bilangan cacah yang nilainya lebih dari 7. Di sini ada 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Nah, nomor 4 juga sama, dengan cara yang sama, maka akan didapatkan hasil yang sama pula. Jadi, kita sudah membuktikan cara 1 dengan menambah dan mengurangi, dengan cara 3, dengan cara langsung, dengan memindahkan, ternyata hasilnya sama. Jadi besok kalau ada soal, silahkan kalian pilih yang menurut kalian lebih mudah. Mau dengan cara 1 boleh, mau cara 3 juga boleh. Mau menambah mengurangi boleh,
Mau memindahkan juga boleh. Yang penting ketentuannya kalian ikuti. Tuh. Kemudian di sini ada PLSP dan PTLSP dalam bentuk soal cerita. Tadi kan ada dalam tujuan pembelajaran, dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contohnya yang pertama di sini, yang A. Harga 1 kg kiwi adalah 3 kali harga berapa ini? X kilogram jeruk. Jika Aisyah membeli 2 kg kiwi dan 5 kg jeruk, maka Aisyah harus membayar Rp38.500. Oh, harga kiwi 3 kali harga jeruk. 3 kali harga jeruk ini mestinya ya. Harga 1 kg kiwi sama dengan 3 kali harga jeruk ya. Tuh. Nah, di sini misal. Nah, berapa Aisyah harus membayar jika membeli 5 kg kiwi dan 6 kg jeruk? Misalnya, jeruknya ini kita misalkan dengan X. Karena harga kiwinya 3 kali harga jeruk, maka harga kiwinya sama dengan 3X. Ya, 3X jeruk. Tuh. Sehingga di sini 2 kg kiwi dan 5 kg jeruk sama dengan 38.500. Kiwinya 3X. Nah, 3X dikalikan 2. Nah, ini jeruknya sama dengan X. X-nya dikalikan dengan 5. Kenapa dikalikan 5? Kan belinya 5 kilo. Nah, kemudian kenapa ini dikalikan 2? Kan belinya 2 kilo. Kok itu 3X, Bu? 3X itu kan 3 kali harga jeruk. Nah, di sini 3 kali harga jeruk belinya 2 kilo. Nah, ini beli jeruk sebanyak 5 kilo. Sehingga di sini menjadi 2 kali 3 hasilnya 6. Ya, 6X ditambah 5X sama dengan 38.500. 6 tambah 5 hasilnya 11. 11X sama dengan 38.500. X-nya seperti tadi 2X sama dengan 10. X-nya berarti 38.500 dibagi dengan 11. Ketemu nilai X-nya Rp3.500. Sehingga harga jeruknya Rp3.500. Nah, jika Aisyah harus membayar 5 kg kiwi dan 6 kg jeruk, berarti kiwinya 3X, jeruknya X. X dikalikan 6 dan 3X dikalikan 5. 15X ditambah 6X. X-nya 3.500. Berarti 15 dikalikan 3.500 ditambah 6 dikalikan 3.500. Ketemunya 52.500 ditambah 21.000. Sehingga Aisyah harus membayar sebanyak Rp73.500. Itu contoh penyelesaian masalah sehari-hari yang berhubungan dengan persamaan linier satu variabel. Kemudian yang kedua, masalah sehari-hari yang berhubungan dengan pertidaksamaan linier. Sebuah segitiga mempunyai sisi terpanjang 2X ditambah 7 dan panjang dua sisi lainnya X ditambah 1 cm dan 2X ditambah 3 cm. Berapakah batasan nilai X yang memenuhi? Nah, di sini ada ketentuan dalam segitiga. Ya. Sisi terpanjang itu harus lebih
panjang atau lebih besar dari jumlah dua sisi yang lain. Tuh. Di sini kebalik. Dua sisi segitiga itu harus lebih besar daripada sisi terpanjangnya. Sisi yang paling panjang 2x ditambah 7, sisi yang lain di sini x ditambah 1 dan 2x ditambah 3. Sehingga di sini x ditambah 1 ini sisi yang kedua dengan yang ketiga kamu jumlahkan, ini harus lebih besar daripada 2x ditambah 7. Nah, di sini pertidaksamaannya. Nih, sisi pertamanya x ditambah 1 ditambah sisi keduanya 2x ditambah 3 harus lebih besar dari 2x ditambah 7. Langsung kita kelompokkan di sini. Di sini ada angka 1 ya. Kalau tidak ada angkanya berarti dianggap ada angka 1. Tuh, 1 dengan 2 ketemunya 3 jadi 3x. 1 dengan 3 jadinya 4. 3x ditambah 4 lebih dari 2x ditambah 7. Ini kita kelompokkan, langsung kita ambil cara langsung ya. Kita cara yang ketiga, 4-nya pindah ke belakang, tandanya jadi negatif. Ya, 2x-nya pindah ke depan, tandanya juga jadi negatif. Sehingga 3 dikurangi 2, hasilnya 1. 1x lebih dari 7 kurangi 4. Nah, 7 kurangi 4 berapa? 3. X-nya harus lebih dari 3. Jadi, batasan nilai X yang memenuhi, yaitu X harus lebih dari 3. Itu pertidaksamaan linier dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah sekilas penjelasan tentang persamaan linier satu variabel dan juga pertidaksamaan linier satu variabel. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan mudah-mudahan ilmunya barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.